Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mencoba bermain data dengan AI. Data ini tentunya bukan data beneran, tapi idenya aku dapat dari dua orang teman, ya. Jadi salah satunya reach out ke aku setelah event aku jadi pemateri NTN kemarin. Dia ngenalin temennya bahwa ini ada case kayak gini dan pengen solve dengan AI. Nah, jadi kita lihat di kiri ada data nama, prediksi penyakit, biaya klaim asuransi, saran makan, dan saran olahraga. Nah, sekarang gimana caranya aku bisa mengeksplorasi data-data yang ada di sini hanya dengan chat ke AI. Ya, misalkan apa nama penyakit Dian Anggraini misalnya. Nah, AI bisa jawab, nama penyakit Dian Anggraini adalah MAA kronis. Apa yang ingin Anda ketahui lagi? Kayak gini. Oke, caranya gimana? Yang pertama, ya kita buat chat notes ya. Terus kita buat AI agent. Nah, terus AI agentnya ini kita briefing dulu. Kita tambahi option, system message, terus, nah, kayak gini. Kamu adalah asisten AI yang terhubung dengan Google Sheet berisi data pasien. Kita jelasin struktur tabelnya, terus kita kasih aturan. Jika user menanyakan informasi tentang seseorang, gunakan Google Sheet Tool untuk mencari data yang sesuai. Terus kita kasih contoh pertanyaan apa. Jadi pertanyaan apa ngambilnya dari tabel yang mana, dari kolom yang mana. Jika nama yang diminta user tidak ada di data, kita ganti dulu. Jika data yang ingin ditemukan tidak tersedia, jawab dengan maaf data untuk bla bla bla. Data yang kamu cari tidak ditemukan di Google Sheet. Jangan menebak, selalu gunakan data dari Google Sheet untuk menjawab. Oke, itu ya. Nah, sekarang Google Sheets-nya aku kasih dua tools. Tools yang pertama untuk mengembalikan semua data. Ya, jadi misalkan ini datanya ada 105 data. Nah, tools ini buat nge-return semua 105 itu dimasukin ke AI. Yang kedua, ada tools buat query data by condition. Jadi ini sama kayak filter ya, filter yang ada di Google Sheet ini. Nah, ini filter ini. Kendalanya dia hanya bisa filter by values, nggak bisa filter by condition di NNN ini. Jadi kita kasih semua kolomnya, nama, prediksi penyakit, biaya klaim, semua kolom kita kasih, terus value-nya kita define automatically by the model, terus combine filters-nya kita pakai OR. Kenapa kita pakai OR? Karena kalau kita pakai AND, maka kita kalau ngasih data harus lengkap, karena semua kondisinya harus benar. Namanya, misalkan kita cari Fani Lestari. Nah, kalau filternya N, kita harus ngasih prediksi penyakit flu, harus ngasih biaya klaim asuransi 580.000, dan seterusnya. Itu harus benar semua. Tapi kalau pakai OR, salah satu aja yang benar sudah cukup buat dia filter. Oke? Kayak gini tadi misalnya. Jadi kita kan tadi cari nama Dian Anggraini. Nah, walaupun lainnya kosong, dia tetap bisa ngasih jawaban. Tapi kalau pakai filter N, ya ini harus lengkap semua, harus diisi semua. Oke? Nah, itu gunanya. Nah, sekarang, gini aja sih sudah bisa. Gini aja sih sudah bisa. Kita mau nanyain apapun, bisa. Ini misalkan,
siapa aja yang mengidap flu. Nah, ini nggak bisa kan? Maaf, data yang kamu cari tidak ditemukan di Google Sheet. Kenapa kok nggak bisa? Karena, sekali lagi, filternya by value. Dan di sini, tools Google Sheet itu kita nggak bisa ngasih logika tambahan. Sedangkan flu yang tertera di Google Sheet itu F-nya huruf besar. Makanya dia nggak bisa jawab, karena filternya emang nggak ketemu. Kalau kita ubah sekarang, F-nya huruf gede, siapa aja yang mengidap flu? Nah, ini dia baru bisa ngasih jawaban. Galih Saputra, Kori, kita cek ya kepastiannya nanti flu. Kori, nah ini flu. Agus, mana Agus? Nah, flu. Jadi, AI sudah bisa menampilkan data yang benar. Oke. Nah, terus gunanya return all data ini buat apa? Nah, karena sekarang kalau kita mau query data by condition untuk nanyain ke AI itu kurang maksimal ya pemanfaatan AI kita. Karena kalau kita mau filter-filter doang, ini kita bisa lakukan dari sini aja. Kita mau cari yang flu ya tinggal yang diklik yang flu aja. Ya walaupun agak rempong sih. Nah ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya bener ya, 11 orang. Ya agak rempong sih, bisa aja sih. Nah tapi kita ingin melakukan lebih. Loh, ini kalau select all. Kita ingin melakukan lebih. Nah, karena kita punya banyak data, harusnya kita bisa narik insight yang menarik dong. Nah, tapi karena aku bukan orang medis dan aku bukan orang statistik, aku nggak tahu tuh kira-kira insight yang menarik itu apa. Nah, sekarang aku minta bantuan AI lagi, AI yang lain. Ya, jadi juga sih. Nah, aku cerita aja sekarang di sini. Aku punya data dengan kolom ini. Aku punya data dengan kolom sebagai berikut. Kira-kira apa insight menarik yang bisa aku dapatkan dari data yang aku miliki? Oke, penyakit paling sering diprediksi. Nah, ini kan insight ya, yang kita mungkin kalau mau nulis filternya di Excel, kita harus sum dulu semua penyakit yang tersedia, terus, bukan sum sih, apa yang namanya? Kita ngeregister dulu diabetes ada berapa, hipertensi ada berapa, baru dari situ kita tahu yang tertinggi yang mana. Nah ini agak rempong. Nah hal-hal kayak gini kita bisa tanyakan langsung ke AI. Karena AI punya tools untuk return semua data. AI punya tools buat membaca semua data. Kita coba ya. Penyakit paling sering diprediksi. Apa penyakit yang paling sering diprediksi? Nah lihat dia memanggil tools buat baca semua data. Penyakit yang paling sering diprediksi berdasarkan data di Google Sheet adalah diabetes, hipertensi, obesitas, dan flu. Keempat penyakit ini muncul cukup banyak kali dalam data pasien. Jika Anda ingin mengetahui jumlah pasti dari setiap penyakit atau informasi yang lebih rinci, saya bisa bantu menghitungnya. Iya, hitung dong. Nah, dia nggak inget ya. Dia nggak inget aku nanyain apa. Karena aku nggak kasih memori di sini. Ya, jadi kalau kita nggak pasang memori di AI agent, ya dia nggak bisa nginget percakapan sebelumnya itu kita ngomong apa. Dia nggak inget. Nah, kalau kita kasih memori dan kita tulis, dia pengen mengingat berapa percakapan sebelumnya, berapa chat. Misalkan aku tulis 3 chat, berarti dia akan ingat dari sini ke atas. 1, 2,
3. Aku coba tanya lagi ya. Loh, hilang. Apa penyakit yang paling sering diprediksi? Nah, jawabannya sama. Iya, hitung dong. Nah, lihat dia di sini akses memori ya. Nah, jadi dia tahu karena sekarang memorinya terhubung. Jadi dia ngerti sebelumnya kita ngomong apa dan sebelumnya dia menjawab apa. Nah, sekarang dia bisa langsung jawab. Karena dia ngerti sebelumnya tuh aku nanyain ini terus dia jawab ini. Oke, diabetes 10 kali, hipertensi 10 kali. Nah, dia baca semua nih. 10 kali masing-masing tiap pasien. Nggak ada satu penyakit yang paling sering diprediksi ya, karena dataku dummy ya. Dataku buatan. Kita coba penyakit dengan biaya klaim tertinggi. Nah, ini tinggal gampang aja sih kalau biaya tertinggi. Distribusi biaya klaim per penyakit. Nah, ini cukup oke. Diabetes rata-rata sekitar, nah berapa nih? Nggak kelihatan titiknya. 2.300.000 lebih. Hipertensi hampir 2 juta. Migrain rata-rata hampir 940.000 dan lain-lain. Ini lebih oke insight-nya. Nah, gitu ya. Cukup oke sebenarnya pemanfaatan AI di hal-hal semacam ini. Tentunya kalau datanya sudah 1 jutaan atau sekian juta, pasti metode yang sama nggak akan menghasilkan data yang bagus. Bukan nggak menghasilkan data yang bagus sih, datanya pasti kena. Cuma penggunaan tokennya akan makan banyak sekali. Di sini kita dapat 6.000 token, 6.500 nih. Bisa dilihat. 6.500 token. Kalau datanya aja banyak, nah pasti lebih banyak lagi tokennya juga. Sehingga cost untuk mengoperasikan ini jadi mahal. Nah, terus gimana? Nah, ada banyak cara. Yang aku sendiri gak ngerti. Yang aku bayangin sih kita bikin RAG ya. Cuma ya bisa dieksplor lebih lanjut lah bagaimana caranya. Aku bikin RAG buat kalender yang akan aku jelasin di video berikutnya. Sampai jumpa di next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.